Bab 676. Hanya orang-orang kepercayaan terdekat di sekitarnya yang dapat menghubungi kotak brokat ini, kecuali Butler Jiang. Para pelayan ini memiliki kesempatan terbaik. Jiang Yudi tidak yakin apakah itu steward Jiang atau pelayan, jadi dia pertama-tama menggunakan momentumnya sendiri untuk menekan mereka untuk melihat apakah ada yang membocorkan kekurangan. Pada saat ini, semua orang di keluarga Jiang dalam bahaya, dan semua orang yang berlutut di tanah memiliki rompi yang basah oleh keringat dingin. Mereka juga mengerti bahwa ada pengkhianat di keluarga Jiang. Hanya saja nyonya kedua masih belum bisa memastikan siapa pengkhianatnya. Jika tidak, dia pasti akan menghukumnya langsung dengan amarahnya. Blokir semua lorong. Hari ini, Nona Ben perlu untuk mengetahui pengkhianat yang makan di dalam dan di luar. Jika tidak, semua orang tidak akan diizinkan pergi. Jiang Yudi melambai pada lebih dari 20 pengawal yang dibawanya. Para pengawal segera menerima perintah. Dia tidak meragukan pengawal ini, tetapi para tamu yang hadir mendengar Jiang Yudi ingin memblokir semua pintu keluar. Ada sedikit gangguan segera, tetapi ketika dia melihat mata Jiang Yudi yang dingin dan tegas, dia tidak mengatakan apa-apa. Selain beberapa raksasa di Laut Cina Timur, meskipun orang-orang yang hadir juga memiliki status tertentu, mereka tidak dapat menjadi musuh keluarga Nona Jiang kedua. Bahkan jika dia ingin memblokir pintu keluar, dia hanya bisa membiarkannya. Bahkan, Jiang Yudi tidak menyangka bahwa penggantian patung kertas itu tidak dilakukan oleh keluarga Jiang. Semua ini di bawah kendali Ye Lingtian. Dengan kemampuan Ye Lingtian, sejak dia mengetahui bahwa Jiang Yudi sengaja mengincar Su Yuwei, bagaimana mungkin dia tidak waspada? Hari-hari ini ketika Wei Lei tidak berada di Laut Cina Timur, dia hanya pergi ke rumah Tianan Jiang untuk memeriksa berita. Jika dia ada di sana, Ye Lingtian akan menembus semua rencana keluarga Jiang. Impian di hati Jiang Yudi tidak bisa lepas dari mata Ye Lingtian. Selama dia mau, dia bahkan bisa menjadikan mereka objek kecurigaannya. Keluarga Jiang semuanya telah memeriksa intinya. Hanya saja Ye Lingtian tidak pernah menganggap serius keluarga Jiang. Terlepas dari rencana Jiang Yudi, dia tidak meminta Wei Lei untuk memeriksa hal-hal lain. Adapun patung kertas ini, Ye Lingtian lah yang membiarkan orang menjatuhkan tasnya terlebih dahulu. Nona kedua, ini adalah ketidakmampuan bawahanmu, tolong hukum kepala pelayan yang tiba-tiba. Jiang berlutut di tanah dengan ekspresi mencela diri sendiri. 11. Sampah. Jiang Yudi sangat marah sehingga dia mengambil gelas anggur dan menghancurkannya di Butler Jiang. Bang! Butler Jiang tidak berani bersembunyi sama sekali, membiarkan gelas anggur menghancurkan kepalanya menjadi darah, dan menahan rasa sakit, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Butler Jiang memohon belas kasihan Jiang Yudi tidak berarti bahwa dia adalah pengkhianat yang menggantikan manusia kertas. Tapi karena saya membawanya ke Tianlong Hotel hari ini, semua orang dipilih olehnya secara pribadi. Tidak peduli apakah Jiang Yudi dapat mengetahui siapa yang melakukannya, pada akhirnya, dia akan dihukum berat. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Jiang Yudi, lebih baik memohon belas kasihan saat ini daripada dihukum sesudahnya, benar saja. Setelah mendengarkan Butler Jiang memohon belas kasihan, Jiang Yudi hanya melemparkan gelas anggur dan menghancurkan kepalanya, dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk mencari tahu siapa yang menggerakkan tangan dan kaki. Jika tidak, kamu tahu maksudku. Jiang Yudi berkata dengan dingin. Butler Jiang menghela nafas dalam hatinya, berpikir bahwa wanita kedua benar-benar marah. Tidak peduli apakah dia dapat mengetahui siapa yang menggerakkan tangan atau kakinya, sikapnya harus tulus. Ya, Nona kedua, saya akan memeriksanya sekarang. Saya berjanji akan memberi Anda penjelasan. Kepala pelayan Jiang bahkan tidak menyeka darah di kepalanya, jadi dia membawa orang-orang itu untuk memeriksanya. Siapa yang tahu bahwa saat ini, Ye Lingtian tiba-tiba memandang Jiang Yudi dan berkata dengan dingin, "Baiklah, pergilah keluar jika kamu ingin melempar. Ini adalah tempat di mana saya dan Yuwei mengadakan pernikahan. Saya tidak suka,
saya menyambut Anda kembali ke Tianan. Bab 677. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Anak ini sangat tidak sopan, biarkan nona kedua dari keluarga Jiang kembali ke Tianan. Tidak banyak orang di seluruh Laut China Timur yang dapat berbicara dengan nona kedua dari keluarga Jiang seperti ini. Ye Lingtian mengambang dan itu akan menjadi masalah besar. Keranjang. Orang-orang muda hanya impulsif, tahan ketenangan dan ketenangan. Banyak tamu semua duduk dan menunggu untuk menonton pertunjukan, karena mereka tahu bahwa Jiang Yudi pasti akan marah. Benar saja, amarah yang tertahan di hati Jiang Yudi benar-benar tersulut saat ini. Dia berhasil merencanakan pernikahan ini, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik, dan wanita kedua yang bermartabat dari keluarga Jiang menjadi bahan tertawaan semua orang. Pernikahan telah berlangsung sejauh ini, tidak hanya gagal mempermalukan Su Yuwei, tetapi juga membuat dirinya sangat marah jika dia pergi begitu saja. Jika demikian, Anda tidak akan dapat mengangkat kepala Anda dalam keluarga di masa depan. Keluarga Jiang bukan hanya pemula di Provinsi Tianan, tetapi di belakangnya berdiri seorang markis yang setia dan berani. Dan keluarga Su, dalam keluarga Dong Hai San Liu, harus berada di barisan belakang. Bandingkan keduanya, satu di langit dan yang lainnya di tanah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika Jiang Yudi ingin berurusan dengan Su Yuwei, itu hampir seperti mencubit semut sampai mati. Sebenarnya, sejak awal, Jiang Yudi tidak mengambil hati masalah ini. Menurut pendapatnya, sedikit Su Yuwei hanya patuh dan malu. Sebelum hari ini, semuanya berjalan dengan baik. Su Yuwei dan seluruh keluarga Su tunduk, dan tidak ada yang berani menjadi musuh keluarga Jiang. Namun, setelah pernikahan, semuanya salah, membuat Jiang Yudi tercekik. Jika dia pergi begitu saja, cerita tentang dia dibantai di depan keluarga kelas 3 akan menyebar dengan cepat tidak hanya di Laut Cina Timur, tetapi juga di Provinsi Tianan. Kehilangan ini tidak hanya wajah Jiang Yudi, tetapi juga wajah keluarga Jiang, dan bahkan wajah Hou Zongyong. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Jiang Yudi untuk pergi dengan putus asa. Karena Su Yuwei belum dipermalukan, biarkan dia menggandakan toleransinya. Jiang Yudi tidak bisa mempercayainya lagi, sebagai rindu kedua dari keluarga Jiang, dia tidak bisa mengurus Su Yuwei kecil. Bahkan jika Ye Lingtian berdiri di sampingnya, Jiang Yudi tidak perlu takut. Kapten Harimau peringkat kelima itu lebih merepotkan, tetapi dia juga mengabaikannya. Jiang Yudi tidak ingin menyelidiki apa yang disebut pengkhianat lagi. Dia hanya ingin menghancurkan sepasang anjing dan pria di platform tinggi, biarkan mereka berlutut di tanah dan menjilat sepatunya. Hati Jiang Yudi menjadi semakin ganas, saat berikutnya, dia menatap Ye Lingtian, wajahnya menjadi terdistorsi dan mengerikan karena kemarahannya. Menunjuk Ye Lingtian, dia memarahi dengan tegas, "Kamu makhluk seperti anjing, apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Bahkan jika kamu menemukan Huwei kelas 5 untuk menjadi pendukungmu dan mendapatkan latihan cinta di kota Jie, apa gunanya membuat pertunjukan besar seperti itu? 11. Lagi pula kamu sendirian. Kamu tidak bisa mengalahkan Nona Ben. Tahukah kamu bahwa di belakang Nona Ben adalah keluarga Jiang, itu Marquis of Zongyong?" Komentar Jiang Yudi langsung mengeluarkan backstage terberatnya, yang segera menyebabkan kegemparan di antara semua tamu. Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan tahu bahwa Jiang Yudi benar-benar marah. Sejak dia pindah dari belakang panggung, dia pasti akan menekan Ye Lingtian, dan bahkan seluruh keluarga Su. Jiang Yudi berteriak kepada orang kepercayaan di sampingnya, "Pergi dan panggil Jiang, satu steward dan yang lainnya kembali." Dalam waktu singkat, butler Jiang dan yang lainnya kembali dari tempat kerja 9 dengan mereka di sisinya. Jiang Yudi lebih percaya diri. "Saya akan memberitahu Anda hari ini betapa menakutkannya keluarga teratas. Nona Ben akan membawa Anda dan keluarga Su sekarang." Setelah mengatakan itu, Jiang Yudi menoleh untuk melihat butler Jiang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sampaikan pesanku. Pesan, segera di kota Donghai, blokir keluarga Su."
Bab 678. Perintah ini tidak terlalu mengejutkan para tamu yang hadir saat bertarung antar klan, adalah normal bagi klan yang kuat untuk memblokir klan yang lemah. Ikuti perintahmu. Setelah mendengarkan perintah Jiang Yudi, kepala pelayan Jiang segera mengangguk, dan kemudian berkata kepada banyak petinggi yang hadir, baru saja, kalian semua mendengar apa yang dikatakan wanita kedua lebih besar dari mulai hari ini. Saya harap Anda akan segera memotong hubunganmu dengan keluarga Su. Jika tidak, kami adalah musuh keluarga Jiang kami. Satu mata Steward Jiang menyapu penonton dengan dingin, tetapi tidak ada yang berani melawannya. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, jauh melampaui harapan banyak orang. Mereka tidak ingin menjadi burung pertama yang ditembak jatuh oleh keluarga Jiang. Pada saat ini, seorang pria perak yang memiliki banyak kontak dengan keluarga Jiang. Presiden bank berdiri dan berkata dengan keras, kami Bank Konstruksi Donghai, mulai sekarang, tidak akan lagi berurusan dengan keluarga Su, dan berjanji untuk tidak meminjamkan kepada keluarga Su lagi. Kemudian, seorang anggota keluarga dari keluarga Su juga berkata, kami keluarga Su telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, mereka seharusnya tidak membantu kerja sama, dan mereka pasti akan menarik garis yang jelas dengan mereka di masa depan. Meskipun keluarga Su bukan keluarga Su, keluarga besar, tetapi ada banyak proyek kerjasama dengan keluarga Su. Rumah akan sangat menyedihkan. Segera, kepala keluarga lain berkata, bahkan jika keluarga kami kehilangan uang di masa depan, kami tidak akan lagi berbisnis dengan keluarga Su. Jika mitra kami diam-diam membantu keluarga Su, kami akan segera mendiskualifikasi kerjasama. Memimpin, banyak petinggi telah menyatakan pendapat mereka. Mulai hari ini, mereka akan segera memutuskan hubungan dengan keluarga Su untuk sementara waktu. Belum lagi di Laut Cina Timur, bahkan di Tianan, banyak orang tidak akan berani memprovokasi keluarga Jiang sebagai musuh mereka. Secara khusus, karakter pembalasan wanita kedua dari keluarga Jiang telah membuat banyak keluarga kaya merasa sakit kepala, jika bukan karena apa-apa. Lau, sama sekali tidak akan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Jiang. Keluarga Su hanyalah keluarga kecil di Laut Cina Timur, dan aset keluarga hanya puluhan juta. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada bakat luar biasa dalam keluarga Su, jadi tidak ada seorang pun di Laut Cina Timur yang menganggap serius keluarga Su. Jika keluarga Jiang benar-benar ingin menekan keluarga Su, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Dapat dikatakan bahwa keluarga Su tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ini adalah batu yang menyentuh telur, bagaimana mungkin telur itu tidak pecah? Meskipun keluarga Su bukan keluarga kaya, anggota keluarga juga jauh lebih baik daripada rata-rata kelas menengah, seperti kata pepatah, senang menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Begitu keluarga Su terhalang, sejumlah besar kerabat yang mengandalkan keluarga Su untuk menikmati hidup mereka diperkirakan akan hidup dalam kemiskinan. Setelah orang terbiasa dengan kehidupan mewah, jika mereka harus melalui celah seperti ini lagi, itu sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan psikologis seseorang. Sekarang, karena Ye Lingtian dan Su Yuwei, Jiang Yudi ingin memblokir seluruh keluarga Su, dan mereka tidak tahan dengan segera. Kecuali orang tua Su Yuwei, semua orang berdiri satu demi satu dan berteriak pada Ye Lingtian dan keduanya, kedua roh jahat ini benar-benar menyakiti keluarga. Setelah keluarga Su dilarang, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Aku tahu sejak lama bahwa yang bermarga Ye bukanlah orang baik. Jika dia telah dikeluarkan dari keluarga Su lebih awal, tidak akan ada masalah. Akan terlambat untuk menyesalinya. Bagaimana bisa sebuah keluarga kecil bertengkar dengan keluarga Jiang? Kedua orang ini hanya peduli pada diri mereka sendiri, tetapi mengabaikan kepentingan keluarga. Menurut pendapat saya, Ye Lingtian dan Su Yuwei harus dimasukkan ke dalam kemiskinan, dan akan ada celah besar di hati mereka. Usir keluarga satu demi satu, keluarga, ya, menjaga kedua kejahatan ini hanya akan menyeret seluruh keluarga. Bab 678. Ada banyak kerabat keluarga Su,
dengan wajah garang, meneriakkan kutukan. Mata semua orang menyimpan kebencian yang mendalam, seolah-olah Ye Lingtian adalah musuh yang membunuh ayah mereka. Su Qiang dan Su Men, apa yang mereka katakan sangat berlebihan. Su Men mendengus dingin, dan berkata dengan sangat menghina, aku tidak tahu bagaimana sepupuku, Ye Lingtian, merayu Ye Lingtian. 9 Lihat, sekarang seluruh keluarga kita harus membayar untuk keduanya. Su Qiang menunjuk Ye Lingtian berteriak dengan keras di depan semua tamu, kamu penjahat yang kuat, kamu benar-benar sampah. Kamu cantik, tapi apa yang kamu ingin kami lakukan? Kamu berlutut dan meminta maaf kepada Nona Jiang, mohon pengampunannya. Adegan ini mengejutkan banyak tamu di antara penonton. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian menunjukkan penampilan yang luar biasa. Setelah kekuatannya, orang-orang dari keluarga Su masih memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Mungkinkah orang-orang dari keluarga Su tidak punya otak? Mereka tidak memikirkannya. Jika Ye Lingtian tidak memiliki identitas dan latar belakang, bagaimana Cartier bisa mengirimkan cinta di kota? Bagaimana cara mendapatkan sen? Fei bernyanyi, kembang api. Untuk melindungi kepentingannya sendiri, dia benar-benar meminta Ye Lingtian untuk berlutut dan meminta maaf kepada Jiang Yudi. Ide buruk semacam ini hanya bisa dipikirkan oleh para idiot dari keluarga Su. Untuk sementara waktu, para tamu yang hadir kembali menganggap remeh keluarga Su. Banyak orang merasa bahwa keluarga Su tidak hanya lemah sebagai sebuah keluarga, tetapi juga anggota keluarga tidak memiliki visi. Keluarga seperti itu hanya layak menjadi yang terakhir di Laut Cina Timur. Melihat Ye Lingtian dituduh oleh ribuan keluarga Su, seperti dihina oleh rakyatnya sendiri, yang membuat Jiang Yudi tertawa terbahak-bahak dan sangat puas. Menurut pendapatnya, bahkan jika Ye Lingtian membuat pertunjukan besar dan membawa cukup banyak kecelakaan, dia hampir membuat dirinya malu. Tapi semua situasi masih di bawah kendalinya. Dia, Jiang Yudi, adalah fokus penonton, cukup untuk menghancurkan semua orang. Tidak peduli seberapa banyak Ye Lingtian bisa melompat, dia bahkan tidak bisa membalikkan telapak tangannya. Dalam kapasitasnya, berurusan dengan keluarga kecil Su berarti menurunkan dimensi. Bagaimanapun, semua orang di keluarga Su akan merasa takut. Ketakutan dari hati semacam ini akan membuat keluarga Su memeluk dan memarahi Ye Lingtian secara bergantian. Seringkali, hal yang paling menyedihkan adalah ditusuk dari belakang oleh salah satu orang Anda sendiri. Kata-kata orang-orang di keluarga Su tidak diragukan lagi adalah pisau di punggung Ye Lingtian. Bagaimanapun, setelah dia menikahi Su Yuwei, dia adalah menantu keluarga Su dan keluarganya sendiri. Tetapi kerabat keluarga Su tidak hanya tidak mendukung Ye Ling. Di sisi langit, mereka malah memfitnah dan melecehkannya dengan semena-mena. Pada saat ini, wanita tua terhormat dari keluarga Su berjalan keluar dengan tongkat dan datang ke Su Yuwei. Wanita tua itu menatap Su Yuwei dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuwei. Bukannya nenek tidak peduli padamu, tetapi keluarga Jiang jauh dari apa yang bisa kita lawan. Dengarkan kata-kata nenek, dan cepat berlutut untuk Nona Jiang Er. Mohon maaf, nenek, apa yang kamu katakan? Seru Su Yuwei. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kerabat yang paling dihormati benar-benar akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat ketidaktaatannya, wanita tua itu menunjukkan ekspresi tidak senang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ulangi, cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Jiang. Jangan lakukan itu, kamu akan diusir dari rumah hari ini. Mulai sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Di antara kalimat, itu penuh keagungan, dan itu jelas bukan lelucon. Bab 680. Melihat adegan ini, Su Zongda menjadi cemas dan berlari ke sisi wanita tua dengan cepat, membantu Su Yuwei untuk bersyafaat dan berkata, Bu, mengapa ini? Apa yang Yuwei lakukan? Anda harus mengusirnya dari rumah. Wanita itu memandang Su Zongda, dia memohon belas kasihan, dan segera menjadi lebih marah.
Dia menunjuk ke Su Zongda dan memarahi bersama, anak perempuan yang baik yang Anda ajar. Saya ingin bertanya, apakah dia masih memiliki nenek saya di matanya, dan apakah dia masih memiliki keluarga Su? Su Zongda kehilangan kata-kata. Apa yang harus saya katakan? 9. Dia hanya bisa berdiri di samping, ingin terus bersyafaat, tetapi wanita tua yang takut akan kemarahan itu terus berlanjut untuk menyalahkan dia. Adapun Ibu Su Yuwei, yang siulan, dia adalah orang luar, dalam keluarga Su, dan bahkan lebih sulit untuk berbicara untuknya saat ini, jika tidak dia pasti akan diserang oleh semua orang di Su, keluarga. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, untuk berlutut dan meminta maaf kepada Nona Jiang kedua. Wanita tua itu menatap Su Yuwei, dengan kata-kata tajam. Aku tidak minta maaf. Su Yuwei mengangkat kepalanya dengan keras kepala. Di balik penampilan luarnya yang lembut, ada hati yang keras kepala. Jika bukan karena apa yang baru saja terjadi, untuk melindungi keluarga Su, wanita tua itu meminta Su Yuwei untuk berlutut dan meminta maaf kepada Jiang Yudi, dia mungkin setuju. Tapi sekarang, Ye Lingtian mengalami kesulitan berjuang agar dia tidak berlutut, sehingga dia bisa menghadapi Jiang Yudi dengan setara. Bagaimana dia bisa menyiksa dirinya sendiri seperti ini? Apakah orang-orang dari keluarga kelas 3 terlahir lebih rendah? Su Yuwei juga mengerti, jika dia hanya bersabar, itu tidak akan mendapatkan simpati dari keluarga Nona Jiang kedua, tetapi itu akan membuatnya semakin mempermalukan dirinya sendiri. Karena ini masalahnya, mengapa dia harus melepaskan martabatnya lagi? Dia tidak mau terus menjadi objek mainan Jiang Yudi, dia memiliki harga diri dan tidak ingin menjadi bahan tertawaan dari banyak tamu yang hadir. Melihat Su Yuwei telah tiba saat ini, dia masih sama. Dengan sikap keras kepala ini, wanita tua itu menjadi pucat karena marah dan gemetar, seolah-olah dia akan terkena serangan jantung. Wanita tua selalu menjadi orang yang paling bermartabat dalam keluarga Su, bahkan jika kepala keluarga adalah Su Zonghai, banyak peristiwa besar pada dasarnya diputuskan oleh wanita tua itu. Semua orang di keluarga Su terbiasa dengan status tinggi wanita tua itu, dan tidak pernah berani menentang kata-katanya. Sebagai anggota keluarga Su, Su Yuwei bahkan lebih, dulu, dia hampir selalu menuruti wanita tua itu, tidak peduli apa yang dikatakan wanita tua itu, dia akan melakukannya. Dan wanita tua itu sendiri sudah terbiasa dengan para junior yang mendengarkannya. Dia bahkan berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Su tidak akan berani melanggar kehendaknya setiap saat. Dan apa yang dikatakan Su Yuwei barusan membuatnya sangat marah. Melihat bahwa Su Yuwei benar-benar menolak untuk berlutut untuk meminta maaf kepada kehilangan kedua keluarga Jiang, banyak kerabat keluarga Su memarahi lagi. Kamu telah tinggal di keluarga Su selama lebih dari 20 tahun, makan dan tinggal di keluarga Su, dan kamu akhirnya menyebabkan masalah bagi keluarga Su. Ketika kamu bertanggung jawab, sayapmu mengeras. Hanya menggunakan kecantikanmu untuk merayu pria lain, tetapi ketika kamu harus membayar untuk keluarga, kamu tidak mau melakukan apapun. Kamu benar-benar mengecewakan kami dan keluarga Su juga. Leluhur-leluhur kecewa. Semua orang di Su keluarga mengatakan semua kata-kata tidak menyenangkan mereka. Jika mereka bisa, mereka benar-benar ingin maju dan menamparkan Su Yuwei dengan keras. Hanya sayang, kebanyakan dari mereka hanya memikirkannya dan tidak berani bertindak. Tapi ada satu pengecualian, itu adalah Su Qiang. Su Qiang memiliki ekspresi garang di wajahnya, dan menggertakkan giginya, sepupu, kamu adalah bintang sapu. Selain menyebabkan masalah bagi keluarga, apalagi yang akan kamu lakukan? Kamu berani menentang nenek, dan aku tidak bisa menjaganya. Kalian baik-baik saja hari ini. Su Qiang bergegas, mengangkat tangan kanannya dengan keras dan menamparkan wajah cantik Su Yuwei.